Oke, ada sebuah peraturan baru yang sedang disiapkan, dan ini bakal merombak total cara kita memandang proses belajar mengajar di Indonesia. Anggap saja ini cetak biru yang akan membentuk wajah ruang kelas kita di masa depan. Coba deh kita bayangin sejenak, sebuah ruang kelas di mana belajar itu bukan lagi sekedar kewajiban atau beban menghafal, tapi jadi sebuah proses yang benar-benar kita sadari tujuannya, terasa penuh makna, dan bahkan menyenangkan. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua perubahan yang akan kita bahas. Dan ini bukan lagi cuma angan-angan loh, ini adalah tujuan yang akan dijadikan standar resmi untuk setiap murid. Yuk, sekarang kita bedah bareng-bareng setiap detail penting dari cetak biru pendidikan yang baru ini. Jadi pertanyaan pertamanya, kenapa sih harus ada perubahan dan kenapa sekarang? Untuk paham jawabannya, kita perlu lihat dulu apa yang kurang dari pendekatan lama dan visi besar apa yang ingin dicapai lewat peraturan baru ini. Di sini nih, pergeseran fundamentalnya kelihatan jelas banget. Kita bergerak dari sistem yang cenderung kaku, yang fokusnya lebih ke pemenuhan aturan atau kepatuhan administratif, menuju sebuah visi yang jauh lebih dinamis dan relevan dengan tantangan zaman sekarang. Fokusnya bukan lagi sekedar guru menyampaikan materi, tapi gimana caranya menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar berpusat pada murid dan mengembangkan mereka secara utuh. Lalu, apa sih yang menjadi fondasi dari visi baru ini? Semuanya itu berdiri di atas 3 prinsip inti. 3 pilar inilah yang jadi jantung dari keseluruhan standar baru ini. Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini dia 3 kata kuncinya. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini bukan cuma slogan kosong ya. Ketiganya ini adalah sebuah kerangka kerja yang saling terkait dan dirancang untuk menjadi panduan yang praktis buat setiap guru di dalam kelas. Prinsip yang pertama adalah berkesadaran. Maksudnya apa? Artinya, murid itu nggak lagi jadi penerima pasif yang cuma duduk dan dengar. Mereka harus paham, kenapa sih saya belajar ini? Dengan tahu tujuannya, motivasi dari dalam diri akan tumbuh. Dan mereka jadi bisa mengatur cara belajar mereka sendiri. Selanjutnya, bermakna. Nah, kalau yang ini, tujuannya adalah mengeluarkan pembelajaran dari sekedar teori di buku teks. Ilmu yang didapat harus bisa nyambung dan diaplikasikan ke kehidupan nyata. Jadi, kuncinya adalah relevansi dan konteks. Belajar bukan buat ujian, tapi buat hidup. Dan yang ketiga, menggembirakan. Eits, ini bukan berarti belajar harus selalu kayak lagi main game ya, tapi lebih ke suasananya yang harus positif. Harus ada tantangan yang pas, yang bikin semangat, bukan yang bikin frustrasi. Jadi, setiap murid merasa terdorong dan termotivasi buat ikut serta. Oke, filosofinya kita udah paham. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara mewujudkan 3 prinsip tadi di kelas? Nah, peraturan ini membaginya jadi 3 langkah praktis, dan semuanya dimulai dari perencanaan. Jadi, inti dari setiap rencana pembelajaran yang dibuat guru harus punya 3 komponen ini. Tujuannya harus jelas mau kemana, langkah-langkahnya harus strategis untuk sampai ke sana, dan metode penilaiannya juga harus efektif. Ini tuh kayak peta perjalanan, biar setiap sesi belajar punya arah yang pasti. Dari perencanaan di atas kertas, kita pindah ke langkah kedua, pelaksanaan. Disinilah semua ide dan strategi tadi dihidupkan dalam dinamika ruang kelas yang sesungguhnya. Peraturan ini secara spesifik menyebutkan suasana kelas yang ideal itu seperti apa. Kata-kata seperti interaktif, inspiratif, menantang, itu bukan lagi cuma saran, tapi jadi tujuan. Ini adalah pergeseran dari model mengajar satu arah ke sebuah lingkungan yang betul-betul memberi ruang bagi murid untuk berkreasi dan mandiri. Untuk bisa menciptakan suasana ideal tadi, peran guru juga diperluas jadi 3 pilar utama. Yang pertama, guru sebagai teladan. Ini lebih dari sekedar mentransfer ilmu, tapi juga menjadi contoh dalam bersikap, dalam menunjukkan karakter, dan dalam keterbukaan pikiran. Peran kedua adalah sebagai pendamping. Nah, di sini posisi guru sedikit bergeser. Bukan lagi jadi satu-satunya sumber kebenaran, tapi lebih menjadi pemandu yang mendukung murid ketika mereka secara aktif mencoba membangun pemahaman mereka sendiri. Dan yang ketiga, sebagai fasilitator. Peran ini benar-benar menekankan pada pemberdayaan murid. Tugas guru adalah menyediakan akses, sumber belajar, dan kesempatan, lalu memberi ruang bagi murid untuk menemukan strategi dan cara belajar terbaik versi mereka sendiri. Nah, keempat komponen inilah yang mengikat semuanya jadi satu sistem yang utuh. Kerangka kerja ini mencakup semuanya, mulai dari strategi mengajar di kelas, cara membangun kemitraan dengan orang tua, penataan lingkungan belajar yang mendukung, sampai gimana cara memanfaatkan teknologi secara cerdas. Oke, kita sampai di tahap terakhir dari siklus ini, yaitu penilaian. Tapi, di sini ada satu perubahan cara pandang yang penting banget.
Nah, ini dia poin krusialnya. Yang dinilai sekarang bukan lagi cuma hasil akhir atau nilai rapor muridnya. Fokusnya bergeser untuk menilai seberapa efektif sih proses pembelajarannya secara keseluruhan, dan alat utama untuk melakukannya adalah refleksi. Proses refleksi ini pun bukan kerjaan guru sendirian loh. Standar baru ini mendorong apa yang bisa kita sebut penilaian 360 derajat. Masukkan data dari berbagai arah, dari guru itu sendiri, dari sesama guru, dari kepala sekolah, dan bahkan, ini yang penting, dari murid. Tujuannya jelas, yaitu perbaikan berkelanjutan yang sifatnya kolaboratif. Oke, jadi setelah kita bedah semua bagiannya, apa artinya ini semua bagi ruang kelas di Indonesia? Mari kita coba simpulkan poin-poin utamanya. Jadi, inilah inti perubahannya. Ada filosofi baru yang dipegang, yaitu 3 prinsip tadi. Peran guru jadi jauh lebih dinamis dan memberdayakan. Dan ada siklus perbaikan terus-menerus yang didorong oleh refleksi bersama. Semua ini muaranya satu, menciptakan generasi pembelajar yang kreatif, mandiri, dan pastinya siap menghadapi masa depan. Pada akhirnya, peraturan ini kan hanyalah sebuah kerangka, sebuah cetak biru. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kita semua, para pendidik, murid, orang tua, dan masyarakat untuk benar-benar menghidupkannya di setiap ruang kelas. Pertanyaan besarnya sekarang untuk kita renungkan adalah bagaimana cetak biru ini akan kita gunakan untuk membentuk generasi penerus Indonesia.